Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ridwan Ramadan dengan NIM 2010501032, Ali Hakim Al-Farosi dengan NIM 2010501033, yang selanjutnya ada Salsabila Az-Zahra dengan NIM 2010501034. Selanjutnya ada Rai Wicakla Zuardi dengan NIM 2010501037. Selanjutnya ada Zo Ezekiel dengan NIM 2010501041 dan saya sendiri Tantri Dwityastuti dengan NIM 2010501043 yang akan menjelaskan tugas akhir semester 2 mata kuliah praktikum algoritma pemrograman 2 dengan nama program Warung Pintar. Tujuan dari program ini nantinya pembeli dapat memilih sendiri barang yang ingin dipesan dari aplikasi yang dibuat agar dapat memudahkan pelanggan warung untuk melakukan pemesanan. Proses penjualan hanya berupa kasir dan transaksi. Kemudian batasannya dari program ini adalah 1 kali transaksi hanya akan menyimpan 1 jenis barang. Pertama, pelanggan akan diminta untuk memasukkan username dan password sebelum melakukan pemesanan. Setelah username dan password yang dimasukkan sudah benar, kemudian pelanggan akan diarahkan untuk melakukan pemesanan. Kemudian pada bagian pemesanan akan ditampilkan macam-macam barang yang dijual beserta harga satuannya. Kemudian setelah melakukan pemesanan, pelanggan akan diarahkan ke bagian transaksi untuk mencetak pesanan. Selanjutnya pada program ini terdapat 2 package. Yang pertama untuk bagian Gframe dan bagian kelas. Kemudian yang kedua untuk menyimpan gambar. Kemudian dari project ini terdiri atas 1 kelas koneksi dan 4 Gframe, yaitu login, pelanggan, pegawai, dan nota. Untuk selanjutnya penjelasan mengenai program login yang akan dijelaskan oleh Zo Ezekiel. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebelum ke frame login, saya akan menjelaskan database terlebih dahulu. Ini ada database warung. Database warung ini memiliki 6 tabel, yaitu tabel barang, detail trans, pegawai, pelanggan, rek login, dan transaksi. Di tabel barang ini adalah barang-barang yang kita jual. Di dalam tabel barang ada kode barang sebagai primary key dengan tipe data char 10, nama barang dengan tipe data varchar 30, harga barang integer, stok barang integer, dan jenis barang varchar 20. Selanjutnya ada detail trans. Detail trans ini memiliki kode transaksi dengan tipe data char 10, metode varchar 10, pembayaran integer, kembali integer, dan diskon integer. Lalu selanjutnya ada tabel pegawai. Ini adalah data-data dari pegawai dengan isi dari tabel pegawai adalah ID pegawai sebagai primary key dengan tipe data char 10, password dengan tipe data char 10, nama pegawai varchar 20, alamat pegawai varchar 30, nomor telepon char 13, dan status pegawai varchar 20. Lalu selanjutnya ada tabel pelanggan yang diisi oleh data-data dari pelanggan. Isinya yaitu ada ID pelanggan sebagai primary key dengan tipe data char 10, password dengan tipe data char 10, nama pelanggan varchar 20, alamat pelanggan varchar 20, dan nomor telepon char 13. Lalu ada rek login. Rek login ini ada nomor urut sebagai primary key dengan tipe data integer, username dengan tipe data char 10, dan password dengan tipe data char 10. Lalu selanjutnya ada tabel transaksi. Transaksi isinya adalah kode transaksi sebagai primary key dengan tipe data char 10, ID pegawai sebagai foreign key dengan char 10, ID pelanggan
sebagai foreign key dengan tipe data char 10, kode barang dengan foreign key dengan tipe data char 10, jumlah beli integer 11, dan total harga sebagai integer juga. Lalu selanjutnya masuk ke codingan. Di sini ada frame koneksi. Koneksi ini ada import Java SQL bintang. Itu gunanya untuk memanggil semua import Java SQL. Lalu selanjutnya ada import Java Xwing, JOptionPen, yang gunanya untuk karena kita memakai JOptionPen. Ini ada kelas koneksi, dan isi dari kelas koneksi adalah private static connection con. Private static ini bisa digunakan di dalam kelas koneksi, jadi bisa digunakan di tempat lain, dan variabelnya adalah con. Lalu ada public static connection get koneksi. Public static ini bisa digunakan di frame yang lain, di frame login dan lain-lain. Lalu throws class not found exception itu untuk try catch. Jadi kalau misalnya nggak ada class not found exception ini, akan terjadinya error. String JDBC driver ini untuk menyimpan untuk akses ke database-nya lah. Lalu ada string host, localhost, warung. Jadi string host ini menyimpan localhost dan nama database yang kita pakai. Lalu ada user root, karena kita menggunakan user root, dan kita tidak menggunakan password. Lalu ada try. Kalau di sini ada con ini untuk menghubungkan ke host yang tadi, host, user, dan pass. Hostnya itu yang tadi localhost warung, usernya root, dan passwordnya yang nggak ada. Kalau misalnya percobaan try ini berhasil, maka akan return ke con, variabel con. Dan kalau misalnya gagal, akan muncul message dialog yang bertuliskan koneksi gagal. Lalu selanjutnya ada frame login. Ini frame login ada 6 JLabel, yaitu ini user warung pintar, username, password, dan JLabel dengan icon ini. Lalu ada JTextField dan JPassword. Lalu ada JButton 2, yang satu adalah untuk login sebagai pelanggan, dan yang satu lagi adalah untuk login sebagai pegawai. Kita masuk ke codingan. Ini import Java SQL bintang tadi sama seperti yang tadi, untuk mengambil semua import Java SQL. Lalu ada Java Xwing JOption, karena kita ingin menggunakan Java JOptionPen. Lalu ini ada btn login, yaitu button yang login tadi. Kita menggunakan event action perform. Di dalam button login ini ada connection con, koneksi.get koneksi. Ini adalah untuk yang koneksi tadi, dan ini adalah metodenya. Lalu ada Java SQL statement STMT, itu adalah untuk yang create statement ini. Di sini ada SQL-nya, itu select from pelanggan, dan result set button login.
Di sini button login menggunakan event action perform. Di sini ada dalam button login ini ada connection koneksi.get koneksi. Ini adalah kelas koneksi dan metodenya get koneksi. Lalu ini ada SMT, itu adalah create statement. Lalu ini ada SQL select from pelanggan, where ID pelanggan. Ini adalah query yang akan digunakan. Dan result set ini stmt.execute query ini untuk menampilkan hasil dari query yang di atas ini, select from pelanggan ini. Lalu kalau misalnya gagal, kalau misalnya berhasil, akan menuju ke frame pelanggan dan frame login ini akan menghilang atau ke close. Kalau misalnya gagal, akan muncul message dialog yaitu username atau password Anda salah. Dan ini string rec login, insert into rec login itu untuk memasukkan data pelanggan ke table rec login tadi. Dan kalau misalnya gagal juga akan muncul message dialog. Lalu kita ke button login, button pegawai yang di bawah ini, login sebagai pegawai. Itu sama menggunakan event action perform. Dengan isinya adalah sama seperti untuk yang login sebagai pelanggan, koneksi.get koneksi, yaitu kelas dan metode yang kita pakai. Ini untuk create statement SMT. Ini adalah select from pegawai query yang akan kita pakai, dan result set ini untuk menampilkan hasil dari select from pegawai query di atas. Kalau misalnya percobaan berhasil, maka akan lanjut ke frame pegawai dan frame login ini akan hilang atau ke close. Misalnya gagal, akan muncul message dialog yaitu username atau password Anda salah. Lalu selanjutnya ada exit mouse click. Itu adalah JLabel yang silang ini. Ini adalah JLabel yang diberi icon. Sintaksnya adalah integer select option, the option show confirm dialog. Jadi jika JLabel itu diklik, maka akan memunculkan confirm dialog yes or no dengan tulisan apakah Anda akan menutup aplikasi. Kalau misalnya kita klik yes, maka aplikasi akan tertutup dan akan terclose. Dan kalau misalnya tidak akan ke close dan masih melanjutkan aplikasi. Itu adalah frame login. Selanjutnya frame login, source code dari frame login selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rayu Wicak. Untuk Rayu Wicak dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya bawakan. Selanjutnya akan saya bawakan. Di sini ada desain pelanggan. Di pojok kiri atas ada dua JLabel, 3 JLabel di tengah, 4, 5, yang tanda silang ini 6, lalu cari barang 7, lalu transaksi 8, 9, 10, 11, 12, total harga 13, metode pembayaran 14, lalu yang nggak kelihatan ini 15, dan yang kembalian 16. Lalu yang tulisan warung pintar ini 17, dan yang logo rumah ini 18. Selanjutnya ada Gfiltext, kode transaksi, Gfiltext kode cari barang,
field text nama barang, harga satuan, jumlah beli, jumlah harga, total harga, lalu yang ini yang nggak kelihatan sama kembalian. Terus ada 3 G button, 2 G tabel, lalu ada 2 radio button, dan 1 grup date format. Ini untuk menampilkan tanggal sekarang. Lalu di sini ada speak timer. Ini fungsinya untuk menampilkan waktu sekarang. Terus ada tabel, default table model. Ini fungsinya karena kita menggunakan gtable. Lalu selanjutnya deklarasi variabel globalnya. Untuk private-nya hanya bisa dipakai di kelas pelanggan saja. Lalu kalau publiknya ini bisa dipakai di kelas lainnya juga. Terus di sini ada kembalian set visible false dan label kembali. Jadi pas programnya jalankan, nominal, label kembali, dan kembalian belum tampil. Fungsinya untuk itu. Terus di sini juga ada metode untuk menampilkan isi database barang, database transaksi, jam sekarang, dan tanggal sekarang. Selanjutnya, nah ini tabel barang, set model, tabel barang yang didesain tadi diatur bagaimana modelnya nanti. Terus di sini ada add column. Ini memasukkan kolom apa saja yang ingin ditampilkan. Menampilkan kode barang, nama barang, harga barang, stok barang, dan jenis barang. Lalu di sini ada connection count sama dengan koneksi get koneksi. Ini fungsinya buat ngambil koneksi dari kelas koneksi. Terus di sini ada try catch. Di sini fungsinya kalau kita mau mengakses ke database. Terus di sini ada SQL. Ini untuk menyimpan sintaks yang bakal digunain buat database nanti. Misalnya select bintang from barang. Terus sintaks tadi bakal di execute pakai query. Nah, terus di sini while habis itu hasil sintaks yang tadi dimasukin bakal tampilinnya ke table model barang. Nah, di sini pakai add row. Karena kita bakal nampilin row ke bawah. Nanti dia bakal ambil kode barang, nama barang, harga barang, stok barang, jenis barang ke samping dalam satu row. Kalau lebih satu row, dia bakal ngulang, makanya menggunakan while. Terus ini ada void, tampilan transaksi. Fungsinya sama kayak tampilan barang tadi. Nah, ini ada add column, berarti kita mau nampilin kolom apa saja yang ada di tabel itu. Di sini nampilin kode transaksi, ID pegawai, ID pelanggan, kode barang, jumlah beli, total harga. Ini juga sama, ambil koneksi dari kelas sebelumnya, dari kelas koneksi. Terus ini SQL sama dengan select bintang from transaksi. Ini menggunakan sintak ini karena kita mau ambil dari tabel transaksi. Setelah query di execute, dijalankan, dia bakal let row lagi sama kayak sebelumnya. Selanjutnya, di sini ada tampil kode. Tampil kode di sini pakai try catch.
karena dia bakal akses database-nya buat nyari tahu udah ada berapa banyak data yang ada di atas database-nya. Jadi nanti kode transaksi itu bakal ditampilin otomatis, jadi nggak perlu masukin kode transaksi sendiri. Selanjutnya, ini select bintang from transaksi order by kode transaksi descending. Nanti kita dari sini tahu sekarang tuh posisinya ada di urutan berapa. Setelah di execute, di sini, kita ambil kode transaksi paling terakhir karena di sini descending. Substring 2 itu kita hilangin 2 huruf paling awal dan sisa karakter terakhir. String akhir di sini, string akhir di sini buat nyimpan angka terakhir dari kodenya. Di sini kenapa +1? Jadi angka terakhir kode transaksi bakal ditambah 1. String tengah buat nyimpan angka tengah dari kode transaksi. Tulis akhir ini berarti panjang dari akhir angka-angka terakhir dari kode transaksi. Kalau kode akhir sebelum cuma ada 1, berarti di tengahnya bakal ditambah 2 angka 0. Kalau angka akhir ada 2, angka di tengahnya bakal ditambah 1. Kalau angka akhirnya 3, gak bakal ada angka 0 tambahin. Di sini ada kode setText, TR, plus tengah, plus akhir. Di sini nanti di text field kode bakal nampilin TR plus tengah, angka 00, plus angka akhir dari kode transaksi. Di sini fungsi tampil jam ini untuk menampilkan jam sekarang. Lalu action listener text performer, biar jamnya selalu jalan di sini fungsinya. Terus string jam 0 sama dengan kutip menit 0 sama dengan detik 0. Ini deklarasi variabelnya. Terus ini until that time, ini buat waktunya. Nah, terus ada integer angka. Ini integer angka jam, angka menit, angka detik, buat nyimpen jam, menit, detik dari device kita. Terus if angka jam di sini nanti jam 0-nya itu disetting jadi awalannya 0. Jadi kalau misal jam 10 dia nggak bakal nampilin 0 sama dengan menit, detik. Terus di sini ada string jam sama dengan jam 0 tambah integer string angka jam. Ini string untuk menyimpan jam, menit, detik yang bakal ditampilin. Terus new timer 1000, text performer. Ini biar jamnya terus jalan. Terus di sini ada tampil tanggal untuk menampilkan tanggal sekarang. Ini tanggal now, variabel tanggal now untuk nyimpen tanggal. Terus di sini buat format kita nampilin tanggal. Nah, di sini DD itu kita tampilin 2 karakter. Ini untuk hari. Terus yang MM-nya ini harus besar. Buat nampilin bulan. Untuk nampilin bulan, kenapa panjang? Karena buat nyesuaiin sama bulannya September. Terus di sini ada Y, ini untuk tahun, ada 4 karakter. Terus local get default untuk ambil waktu dari komputer. Terus ini ada string tanggal. Ini buat nyimpan tanggal tersebut dengan format DD, M yang ini, terus Y yang kayak gini. Terus ini ada label tanggal setText. Selanjutnya, ini. Dan sini ada CCDC.
Ini radio button. Jadi misal milih metode pembayarannya kartu kredit, ini sih programnya. Jadi kalau kartu kredit kepilih, nanti label masuk nomor bakal muncul dengan tulisan masukkan nomor kartu yang ini. Lalu text field nominal. Lalu tuh text field nominal sebelumnya nggak kelihatan, di sini jadi kelihatan. Terus di sini ada double discount yang ini. Ini double discount sama dengan jumlah harga dikali 10 per 100. Dikali 10 per 100 kalau bayar pakai kartu kredit. Dia pakai diskon, dia dapat diskon 1%. 10%, maaf. Terus di sini ada harga total sama dengan jumlah harga dikurangin diskon. Berarti jumlah harga itu harga yang ada di text field. Terus ini ada lagi try catch. Ini buat akses database-nya. Di sini ada koneksi untuk akses ke koneksi. Terus ini ada concrete statement. Lalu sini ada execute update. Nah, di sini pakai execute karena nanti kita bakal ngupdate dan sebelumnya pun sudah ada isinya, jadi bukan execute query. Terus ya, di sini ada nominal set visible. Misal dia bukan milik kartu kredit, berarti nanti nominal set visible-nya false, bukan true. Lanjut ke di sini ada cash action perform. Ini yang cash, kalau dia kepilih label masuk nomor yang tadi, bakal nampilin masukin bayaran. Terus nanti nominalnya bakal jadi nominalnya visible jadi true. Terus bisa diedit kembali jadi visible dan label kembali jadi visible true. Misal dia nggak kepilih, nanti nominal set visible-nya false. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Salsabila. Baik, terima kasih Rai. Akan saya lanjutkan. Nah, di sini kita ada nominal key press. Nominal key press ini ada di text field nominal. Jadi di sini ada double total harga, itu variabel double untuk menyimpan nilai dari text field total. Nah, nilai dari text field total ini akan diubah ke double. Nah, di sini selanjutnya ada double bayar. Ini juga untuk menyimpan nilai dari text field nominal. Nah, lalu di sini ada double kembali sama dengan bayar min total harga. Nah, jadi double kembali ini menyimpan nilai pengurangan dari bayar dan total harga. Nah, lalu di sini ada event. Eventnya di sini klik enter. Jadi saat kita press enter, nanti dia akan melakukan pengecekan. Nah, dan ini juga berlaku untuk jika radio button yang cash itu dipilih. Nah, jika bayar kurang dari total, maka akan muncul message dialog, uang Anda tidak mencukupi. Dan jika bayar lebih besar daripada total, kembaliannya akan diset menjadi nilai kembali yang tadi. Nah, selanjutnya di sini ada T-barang mouse click. Ini fungsinya, jadi saat kita mengklik dari tabel barang, salah satu row di tabel barang, kita akan mengambil di sini nama dari T-barang, dia posisinya ada di kolom 1. Lalu harga dari tabel barang juga posisinya ada di kolom 2. Nah, nanti keduanya akan diset untuk nama di text field nama dan harga di text field harga. Lalu di sini ada jumlah beli key press. Nah, di sini ada double harga sama dengan double parse double harga get text. Nah, ini fungsinya untuk mengambil harga satuan dan dimasukkan ke
variabel HRG ini. Lalu ada double jumble sama dengan double parse double jumlah beli. Ini untuk jumlah ini untuk menyimpan nilai yang ada di jumlah beli. Nah, lalu di sini ada jum harga sama dengan HRG bintang jumble. Ini fungsinya untuk menyimpan nilai perkalian dari harga dikali dengan jumlah beli. Nah, di sini ada jumlah HRG set text petik 2 plus jum HRG. Nah, kenapa di sini pakainya keypress? Jadi saat nanti kita melakukan keypress di text field jumlah beli, jumlah harga akan muncul pada text field. Nah, lalu di sini ada cari keypress. Ini untuk text field cari. Nah, lalu di sini ada dua try catch. Try yang pertama itu berisi untuk setting pada model tabelnya. Nah, di sini kita set modelnya model tabel barang. Nah, di sini kita memasukkan kolomnya sesuai dengan kebutuhan seperti kode barang, nama barang, harga barang, stok barang, dan jenis barang. Lalu di sini ada connection con sama dengan koneksi get koneksi. Ini untuk mengambil koneksi dari kelas koneksi. Nah, lalu di sini ada Java SQL statement STMT. Ini variabel untuk menyimpan create statement dari variabel con ini. Lalu di sini ada sintaksnya yang akan kita gunakan pada database. Nah, di sini ada select bintang from barang, where kode barang. Nah, di sini cari gettext ini berisi apa yang kita masukkan pada text field cari barang. Jadi nanti saat kita mengetik, misalnya kita mengetik satu karakter, dia akan menampilkan hasil dari karakter yang kita masukkan. Nah, di sini ada result set, itu untuk mengambil hasil dari karakter yang kita masukkan. Nah, yang ditampilkan bukan hanya salah satu dari kode barang, nama barang, atau harga barang yang berasal dari barangnya, tapi menampilkan satu baris dari record tersebut. Nah, di sini dia akan menampilkan kode barang, nama barang, harga barang, stok barang, dan jenis barang sekaligus yang sesuai dengan apa yang dicari. Nah, lalu di sini ada catch apabila statement ini ternyata tidak bekerja. Nah, selanjutnya di sini ada cetak action perform. Ini untuk button cetak. Nah, di sini ada try yang pertama. Ini untuk mengambil koneksi dari kelas koneksi. Lalu ini untuk statementnya. Nah, di sini ada dua if. If yang pertama, jika radio button CCDC dipilih, dia akan melakukan try lagi. Di sini ada double diskon, jum harga, dikali 10%. Nah, ini fungsinya untuk menghitung diskonnya, karena kalau kita membayar menggunakan kartu kredit, dia akan mendapatkan diskon. Nah, lalu di sini harga total sama dengan jum HRG dikurang diskon. Nah, ini untuk harga total setelah dikurangi dengan diskon. Lalu di sini ada string masuk. Ini dia menyimpan file insert into detail transaksi. Detail transaksi itu berisi detail-detail dari transaksi yang kita lakukan, seperti kode transaksi, metode, pembayaran, kembali, dan diskon. Nah, diisi disesuaikan dengan apabila kita memilih kartu kredit. Nah, di sini kode getText itu diambil dari kode transaksi yang terjadi. Lalu di sini CCDC itu karena kita memilih kartu kredit. Di sini ada harga total yang sudah dikurangi dari diskon. Di sini pembayaran itu 0. Nah, di sini diskon itu diskon yang didapat. Lalu di sini ada execute update karena kita menggunakan insert into. Nah, ini jika koneksi gagal. Nah, lalu di sini ada jika radio button cache dipilih. Nah, di sini ada string masuk, kurang lebih sama dengan pada CCDC sebelumnya, bedanya pada data yang dimasukkan. Di sini sama, kode getText itu kode transaksi yang terjadi. Nah, di sini dia itu cash, di sini itu kan kartu kredit. Lalu di sini nominal getText itu yang kita masukkan, pembayaran yang kita masukkan. Lalu di sini ada kembalian, itu diambil dari text field kembalian. Lalu di sini diskonnya 0.
Nah, lalu di execute update. Nah, jika semua ini sudah berjalan, selanjutnya akan diarahkan ke frame nota. Jadi di sini variabel A ini menyimpan frame nota. Nah, jika kita sudah mengklik button cetak, A akan visible, jadi akan ditampilkan. Tabel frame nota akan ditampilkan. Lalu frame pelanggan ini akan menghilang. Nah, di sini ada form window open. Nah, berarti saat window pelanggan ini dibuka, total settex akan 0, lalu tampil kodenya muncul. Jadi kode transaksinya akan otomatis muncul. Lalu di sini ada exit mouse click, itu J-label untuk exit. Nah, di sini ada selected option, J option pane, show confirm dialog. Nah, ini menggunakan yes or no option. Jadi, saat nanti kita mengklik label exit, dia akan menampilkan J option pane apakah Anda akan menutup aplikasi. Lalu ada pilihan yes or no. Nah, jika kita memilih yes, maka frame akan tertutup. Lalu di sini ada masukkan action perform. Nah, ini action perform dari button masukkan. Nah, di sini ada beberapa variabel. Di sini ada variabel string username, uname. Di sini ada string ID pack. Di sini ada integer kembali dan integer stock. Nah, jumlah beli ini untuk mengambil jumlah beli dari text field. Nah, di sini stok itu untuk mengambil stok yang ada pada tabel barang. Lalu di sini ada try catch, di sini try untuk koneksi ke kelas koneksi, lalu ini untuk create statement. Nah, di sini ada string pegawai, select ID pegawai from pegawai, by rent limit 1. Nah, ini artinya kita akan mengambil ID pegawai secara random dan hanya sebanyak 1. Nah, lalu di sini result set kita mengambil hasil dari execute query-nya yang ini. Nah, lalu hasil dari query ini akan dimasukkan ke variabel ID pack. Nah, yang diambil hanya ID underscore pegawai. Lalu ada string USN sama dengan select username from login, order by nomor urut, limit desk, limit 1. Nah, ini berarti dia mengambil username dari tabel rec login yang diurutkan berdasarkan nomor urut dan diambil dari paling bawah dengan limit 1. Nah, lalu di sini juga resultnya akan diambil lalu dimasukkan ke variabel uname. Nah, yang diambil hanya username. Lalu selanjutnya di sini ada try lagi. Nah, di sini sintaksnya ada select bintang from barang, where kode barang. Di sini kita akan mengambil dari kolom yang paling pertama, yaitu kolom kode barang. Nah, di sini kita akan menjalankan query yang di atas. Nah, lalu di sini ada if raise next. Nah, di sini if stok barang lebih kecil daripada jumlah beli yang kita masukkan, maka akan muncul J option pane. Maaf, stok barang tidak mencukupi. Nah, jika stok barang yang ada lebih dari jumlah beli yang kita masukkan, maka akan dilanjutkan dengan di sini kita akan memasukkan data-data mengenai transaksi yang terjadi. Di sini ada kode transaksi, ID pegawai, ID pelanggan, kode barang, jumlah beli, dan total harga, yang semuanya diambil dari data-data yang sudah kita masukkan sebelumnya, seperti kode GTEX yang diambil dari text field kode, lalu ID pack yang tadi udah diambil juga sebelumnya, uname juga, dan seterusnya. Nah, di sini ada stmt execute update. Nah, karena di sini kita menggunakannya insert into. Lalu di sini ada string update barang, set stok barang. Nah, kenapa di sini set stok barang? Karena kita akan mengurangi stok barang
dikurang dari jumlah beli yang kita masukkan. Jadi nanti stok barang yang ada di tabel barang akan berkurang. Nah, di sini berdasarkan kode barang yang kita masukkan. Lalu STMT execute update. Nah, karena kita di sini melakukan perubahan, jadi kita menampilkan ulang tampil barang, tampil trans, dan tampil kode. Nah, di sini berarti tampil barang akan memperbarui tabel barang, di sini juga memperbarui tabel transaksi, dan di sini karena kode transaksi akan bertambah. Lalu, total set text jumlah harga, karena ini kita akan memasukkan lagi jumlah harganya di set di total text field-nya. Nah, lalu di sini nama, harga, jumlah beli, dan jumlah harga akan di-set menjadi kosong lagi saat kita mengklik tombol masukkan. Nah, lalu di sini catch-nya jika ternyata error. Nah, selanjutnya ada batal action perform. Nah, ini juga dari button batal. Nah, di sini ada try catch. Ini connection con untuk koneksi ke kelas koneksi. Nah, di sini untuk statement-nya. Lalu di sini ada sintaksnya. Delete from transaksi, order by kode transaksi, dash limit 1. Nah, di sini berarti kita mengambil kode transaksi yang paling terakhir untuk dihapuskan. Tuh. Nah, di sini di-execute karena update berarti kita karena kita mau menghapus, jadi kita menggunakannya execute update. Lalu nama, harga, jumlah beli, jumlah harga, dan total akan menjadi kosong kembali. Lalu tampil kode, tampil barang, dan tampil trans juga diperbarui. Nah, terakhir di sini ada home mouse click. Nah, ini JLabel yang akan mengarahkan kita untuk ke frame login kembali. Nah, jadi di sini ada variabel A, ini menyimpan frame login. Nah, jadi kalau kita mengklik button home ini, label home ini, kita frame login akan menjadi terlihat atau visible, dan frame pelanggan menjadi tidak terlihat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ridwan. Baik, terima kasih Salsa. Ini your entire screen. Program selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Saya akan menjelaskan program dari pegawai. Di sini terdapat desain dari frame pegawai. Di sini terdapat label sebagai icon, label sebagai close, label sebagai judul, label sebagai icon, dan label sebagai home, dan sebagai warung pintar. Dan di sini ada label kode barang, label nama barang, label harga barang, label stok barang, label jenis barang. Dan di sini merupakan text field-nya. Di sini pada hapus barang ini kita menggunakan button. Dan di sini tambah barang kita menggunakan button. Dan di sini untuk clear, untuk menghapus semua, kita memakai button. Dan di sini terdapat table, gtable. Langsung saja kita ke source code-nya. Pertama-tama kita harus memasukkan library-nya, deklarasikan library yang diperlukan dulu. Di sini ada import Java SQL connection, ada SQL exception, Java logging level, logging logger, default table model, goption pen, action event, action listener untuk jam, dan simple date untuk waktu. Dan di sini ada import Java util local dan Java swing timer. Di sini kita deklarasikan terlebih dahulu apa saja yang kita mau pakai variabelnya. Di sini ada private default table model, yaitu ada variabel model barang, ada private string SQL. Dan di sini terdapat prosedur untuk menampilkan data di output. Di sini ada prosedur tampil barang, tampil jam, dan tampil tanggal. Public void. Selanjutnya ada public void tampil barang. Ini merupakan prosedur tampil barang. Di
Di sini terdapat model underscore barang sama dengan new default table model. Ini fungsinya untuk menampilkan dan menambahkan data pada kolom baris. Pada t barang date set model dan kulung model barang. Model barang akan disimpan di tabel barang. Pada model barang, selanjutnya ada model barang dot add column kode barang. Ini merupakan add column merupakan sebuah kolom, fungsinya untuk menambahkan sebuah kolom dan data pada kolom. Di sini kita memasukkan data kode barang, nama barang, harga barang, stok barang, dan jenis barang. Selanjutnya di sini terdapat connection con sama dengan koneksi dot get koneksi. Ini merupakan koneksi untuk menyambungkan dari Java ke database. Selanjutnya ada statement try catch. Di sini terdapat Java SQL statement stmt sama dengan con.create statement. Statement ini berfungsi untuk membaca kode SQL pada Java lalu dioperasikan. Yang kita operasikan yaitu SQL select bintang from barang. Di sini terdapat Java SQL result set res sama dengan stmt execute query, yaitu berfungsi untuk menampilkan atau memilih data pada data ini, data yang record yang ada pada database. Kita akan di-execute. Lalu di sini ada while, rest, next, model underscore barang, add row. Ini fungsinya untuk menambah row pada table. Di sini terdapat res.getString kode barang. Res itu fungsinya sudah kita tahu, ini tuh setelah kita eksekusi select from barang akan disimpan ke variabel res. Nah, di sini akan mengambil apa yang kita ketik di kode barang. Nama barang, harga barang, stok barang, dan jenis barang. Dan di sini terdapat while catch exception. Ini tuh fungsinya jika ada terjadi error pada statement ini, exception tersebut akan segera ditangkap, tetapi program akan terus berjalan, jadi tetap berjalan walaupun error. Selanjutnya ada tampil jam. Di sini ada action listener task performer sama dengan new action listener. Ini tuh merupakan deklarasi komponen ya untuk memanggil timer. Lalu ada prosedur public void action perform. Di sini kita deklarasikan tipe data, ada jam 0 sama dengan petik 2 itu untuk mengkosongkan pada label jam dan menit. Lalu ada menit 0, detik 0. Ini merupakan deklarasi komponen pada timer. Lalu di sini terdapat Java util datetime sama dengan new java.utildate. Ini fungsinya untuk mengambil nilai jam dan waktu pada komputer kita. Lalu ada in angka jam sama dengan datetime. Ada in angka menit datetime, in angka detik datetime. Ini merupakan program untuk mengambil waktu yang ada pada saat ini. Lalu di sini jika angka jam kurang dari 9 atau kurang dari 10, maka akan ditampilkan 1 digit di belakangnya. Nah, kan bagaimana untuk mengatasi itu? Untuk mengatasi 1 digit di belakang itu, kita mendeklarasikan lagi jam 0 sama dengan 0. Tujuannya untuk di belakang itu tidak menjadi 1 digit saja, menjadi 2 digit. Tuh. Lalu ada mengkonversikan tipe data. Sini kita konversikan string jam sama dengan jam 0 plus integer to string angka jam.
sini ada menit 0 plus integer to string, angka menit. Lalu ditampilkan, jika sudah semua, ini akan ditampilkan pada G-label, label jam. Itu akan ditampilkan jam, menit, dan detik. Dan untuk memulai waktu tersebut, kita akan memulainya dari sintaks start. Kita tulis di sini kode start untuk menjalankan timer tersebut. Lalu terdapat tampil tanggal. Prosedur tampil tanggal. Di sini ada Java util date tanggal now, variabel tanggal now sama dengan new Java util date. Ini berfungsi untuk memanggil tanggal dan waktu pada hari ini. Di sini terdapat simple date, lalu ada simple date format simple sama dengan new simple date format dalam kurung date mount years local get default. Ini berfungsi untuk mengubah sesuai tanggal gitu, sesuai keinginan kita. Simple date format ini. Lalu ada string tanggal sama dengan simple format tanggal now, yaitu akan mengeksekusi tanggal yang sekarang. Dan lalu akan ditampilkan pada label tanggal. Set text tanggal. Fungsinya untuk menampilkan. Lalu di sini kita ada private void button tambah. Itu menggunakan try catch juga. Statement try catch. Di sini ada connection con sama dengan koneksi dan koneksi.get koneksi. Ini merupakan untuk menghubungkan Java ke database. Lalu ada Java SQL statement SMT sama dengan con create statement. Statement ini berfungsi untuk membaca kode SQL Java lalu dioperasikan ke database. Yang kita pakai itu untuk menambah barang itu SQL-nya insert into barang values. Yaitu di sini akan menambahkan kode yang kita ketik nanti, kode, nama, harga, stok, jenis, dan jenis. Lalu di execute update karena kita akan menambah barang. Jadi execute to update. Lalu di sini menampilkan set text. Ini untuk menampilkan set text itu di dalam kode itu pas text field kodenya kosong. Nama set text kosong, harga set text kosong. Lalu ditampil barang. Lalu jika program ini gagal, ini akan ditangkap oleh exception ini. Jadi exception ini fungsinya untuk jika program ini gagal, dia akan menangkap dan akan tetap menjalankan program tersebut. Lalu kedua ada catch class not found exception X. Ini fungsinya untuk pemanggilan instansi kelas tertentu yang belum terdaftar atau terreferensi. Lalu ada button clear. Di sini ada nama .setText, harga .setText, stock.setText, jenis.setText. SetText itu untuk mengkosongkan text field, nama, harga, stok, dan jenis. Dan di sini terdapat prosedur button hapus. Di sini juga kita lagi-lagi menggunakan try catch. Try catch itu di sini terdapat seperti biasa ada connection con untuk menyambungkan Java ke database. Di sini terdapat Java SQL statement SMT sama dengan concrete statement yang berfungsi untuk membaca kode SQL pada Java lalu dioperasikan. Di sini terdapat SQL yang kita gunakan adalah perintah delete from barang, where kode barang. Jadi akan dihapus tuh dari kode barangnya. Kode barangnya kalau udah kehapus kode barang, atributnya juga akan kehapus. Lalu stmt.execute update SQL. Update karena kita execute update karena kita menggunakan sintak delete, ingin menghapus. Lalu ada kode untuk meng-clearkan text field, set text, ada kode set text, nama set text, harga set text, stok set text, dan jenis set text. Lalu di sini terdapat catch class not found exception lagi, itu untuk
ini untuk kayak pemanggilan kelas gitu yang belum terdaftar gitu, jadi dipanggil kali ini. Tetapi tetap dijalankan. Lalu di sini ada mouse click untuk tabel barang. Di tabel barang ini jadi kode .setText dalam kurung t barang get value at t barang get selected row. Fungsinya ini merupakan kode pada button. Jadi misalkan kalau dicek langsung keambil gitu loh datanya. Jadi kita di table dalam sebuah table ada recordnya kan tuh banyak. Nah, jadi kalau kita pencet tuh record yang ada di table, jadi akan muncul di text fieldnya. Dan ini merupakan kode-kodenya. Jadi ada nama setText t barang get value at t barang get selected row, ada harga setText t barang dot get value at t barang get selected row, dan seterusnya. Dan selanjutnya di sini terdapat program kode untuk balik lagi ke program login. Di sini terdapat login A sama dengan new login. Variabel A ini berfungsi untuk menyimpan frame login. Lalu dipanggil lagi A.setVisible. SetVisible berarti login tadi akan ditampilkan jika kita mengklik icon home itu, kita akan kembali ke login dengan SetVisible ini. Lalu ada this.dispose. Ini untuk mengkosongkan, mengclear program pada pegawai. Lalu di sini ada mouse click lagi untuk icon close. Di sini terdapat deklarasi in select option sama dengan G option pane show confirm dialog. Nah, dialognya itu nanti pas kita pencet icon close, langsung akan muncul apakah Anda akan menutup aplikasi ini. Lalu G option pane akan menampilkan yes or no option. Dan jika yes tersebut akan terseleksi dan akan menutup frame-nya. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ali Hakim. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ridwan atas pemaparannya. Selanjutnya akan langsung disampaikan oleh saya. Di sini kita masuk kepada desainnya terlebih dahulu. Di sini terdapat 6 G-label. G-label yang pertama digunakan untuk teks, lalu ada G-label juga digunakan untuk teks. Lalu di sini untuk menjadikan icon, lalu di sini digantikan G-label itu digantikan menjadi icon untuk kembali atau back. Lalu di sini ada icon untuk close exit dari frame ini. Lalu ada tombol home untuk kembali ke tombol login. Baik, langsung saja masuk ke dalam source code-nya atau codingan. Baik, yang pertama kita harus import beberapa komponen. Di sini ada import Java SQL connection, lalu ada SQL exception. Sampai logging ini digunakan untuk mengkoneksikan kepada database atau kepada SQL. Lalu di sini ada import Java util.date, ada text date format, sampai simple date format di sini digunakan untuk fungsinya untuk menampilkan pada tanggal dan waktu. Di sini G option pane digunakan untuk memunculkan opsi pilihan yes or no. Lalu selanjutnya kita masuk kepada kelas nota. Yang pertama di sini kita membuat variabel baru untuk variabel digunakan pada frame nota. Di sini menggunakan private string, yang artinya private string di sini hanya bisa digunakan pada kelas nota saja. Lalu di sini ada private string kode barang atau kode bar, private string harga bar, private string jumlah beli, private string kode trans, ada private string metode, private string diskon, private string bayar, private string kembali, dan ada private string ID pack. Nah, selanjutnya kita masuk kepada public notanya itu sendiri. Untuk memasukkan tanggal, kita menggunakan query yaitu public string get tanggal. Dengan sintaksnya adalah date format sama dengan new simple date format. Di sini ada tanggal, ada bulan, dan ada tahun. Jadi di sini disimpan dalam variabel new date. Apabila data sudah benar, maka akan kembali ke date format, akan dikembalikan
menggunakan fungsi return. Lalu selanjutnya di sini hampir sama dengan sebelumnya. Di sini untuk mengambil waktu menggunakan public string get waktu, menggunakan date format sama dengan new simple date format. Di sini ada jam, ada menit dan ada detik. Date time lalu dimasukkan dalam variable new date, masukkan date time. Lalu apabila sudah benar maka akan dikembalikan pada format tersebut atau return date. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan private void from window open. Nah, from window open itu digunakan agar saat window berjalan, jadi eventnya langsung berjalan di saat frame itu dibuka. Kita menggunakan try and catch. Di sini ada menggunakan metode connection con sama dengan koneksi get koneksi. Ini artinya dikembalikan kepada kelas koneksi untuk menghubungkan kepada database. Lalu di sini membuat statement menggunakan Java SQL statement STMT sama dengan concrete statement. Untuk di sini untuk membuat statementnya. Lalu kita masuk pada try yang selanjutnya. Try selanjutnya di sini digunakan untuk menampilkan kebutuhan nota yang ada di nota, seperti yang pertama di sini ada dari table transaksi dibutuhkannya ID pegawai dengan sintaknya adalah string ID sama dengan select all from transaksi. Lalu di sini ada Java SQL result set REST. Di sini REST itu pengganti result. Nah, jadi saat STMT execute query ini untuk menjalankan dari query SQL tersebut. Nah, STMT ini disimpan di dalam variable REST atau query-nya disimpan dalam variable result ini. Jadi while atau menggunakan perulangan while, apabila hasil yang ditampilkan telah ada, maka akan dilanjutkan. Nah, di sini ID pegawai akan digantikan oleh variable ID pack. Jadi ID pack di sini berisikan ID pegawai dari tabel transaksi. Lalu selanjutnya kurang lebih hampir sama. Di sini untuk mengambilkan kode transaksi dari tabel transaksi dengan sintaksa select all from transaksi menggunakan Java SQL result set. Di sini digantikan variable res1. Nah, di sini menggunakan statement execute query juga untuk disimpan di res1. Execute query digunakan untuk menjalankan query dari database. Menggunakan perulangan while juga res1 apabila hasil ditampilkan telah ada, maka akan dilanjutkan. Nah, di sini selanjutnya kode trans. Kode trans ini berisikan kode transaksi. Kode transaksi akan dimasukkan ke dalam variable kode trans. Nah, selanjutnya kurang lebih sama select all from transaksi. Di sini yang dibutuhkan adalah kode barangnya. Jadi kode barang di sini, kode bar isinya adalah kode barang. Selanjutnya ada total harga. Di sini yang dibutuhkan adalah total harga dari tabel transaksi. Sintaknya juga sama, kurang lebih select all from transaksi, menggunakan execute query juga, lalu menggunakan perulangan. Nah, total harga di sini akan dimasukkan ke dalam variable harga bar. Selanjutnya ada string jumble atau jumlah beli yang dibutuhkan dari nota. Dengan sintak juga sama, karena di satu tabel yang sama, maka akan dengan sintaknya select all from transaksi. Jumlah beli akan dimasukkan ke dalam variabel jumble atau jumlah beli. Selanjutnya di sini ada masuk ke tabel baru, yaitu tabel detail transaksi. Dengan sintaknya adalah string met atau metode yang dibutuhkan dalam nota dengan sintak select all from detail transaksi. Nah, di sini yang dibutuhkan hanyalah metode. Metode ini dimasukkan ke dalam variabel metode. Selanjutnya ada string dis. Di sini kita membutuhkan diskon. Nah, diskon ini terdapat dalam tabel detail transaksi. Jadi sintaknya adalah select all from detail trans. Maka diskon akan dimasukkan ke dalam variabel diskon. Selanjutnya yang kita butuhkan dalam nota adalah pembayaran. Nah, pembayaran di sini terdapat di tabel detail transaksi. Nah, pembayaran akan dimasukkan ke dalam variabel bayar. Jadi bayar ini berisikan tabel pembayaran. Selanjutnya ada kembali. Kembali juga dibutuhkan dalam nota. Nah, kembali ini terdapat di tabel detail transaksi. Nah, maka kembali akan dimasukkan ke dalam variabel kembali. Di setiap try pasti harus diakhiri dengan catch. Nah, catch di sini digunakan apabila program di atas tidak jalan, maka akan menampilkan pesan yang berada dalam catch. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam layout dalam nota tersebut. Nah, di sini kita menggunakan nih, di warung pintar ini terdapat getTanggal. Nah, getTanggal ini memanggil dari getTanggal yang sudah kita buat di atas. Lalu di sini memanggil waktu yang sudah kita buat. ID pegawai sama dengan ID pack. Jadi di sini semuanya memanggil variabel yang telah dibuat, ID pack dari tabel transaksi. Lalu di transaksi ada kode trans. Nah, ini kita panggil dari tabel transaksi juga. Ini memanggil kode barang.
ini adalah jumlah belinya dari total harga, dipanggil dari tabel barang. Nah, di sini ada harga barang juga, lalu selanjutnya ada di total kita memanggil harga bar, variabel harga bar. Nah, di diskon kita memanggil variabel diskon yang terdapat dalam tabel detail transaksi. Nah, di payment atau pembayaran kita memanggil variabel metode dari tabel detail transaksi. Lalu lanjut ke pembayaran. Di sini kita memanggil variabel ini memanggil variabel yang telah kita buat di atas dari tabel detail transaksi. Lalu kembali juga memanggil dari tabel detail transaksi. Nah, di sini tampil nota .setText. Di sini digunakan untuk menampilkan layout tersebut di dalam nota. Tanpa adanya tampil nota .setText, maka nota tidak akan ditampilkan. Selanjutnya, kita masuk kepada home mouse click atau di label tersebut kita menggunakan event terus menggunakan mouse click. Nah, di sini dengan source code-nya adalah login A sama dengan new login. Jadi variabel A ini untuk menyimpan frame login. Jadi apabila kita mengklik tombol home, maka akan masuk ke dalam frame login. Set visible di sini untuk menampilkan frame login. Apabila kita mengklik atau true, maka tampilan frame nota ini akan hilang menggunakan sintaksis dispose untuk menghilangkan frame nota. Selanjutnya di sini kita menggunakan exit. Exit juga sama, kita menggunakan eventnya menggunakan mouse click. Kita menggunakan selected option, Goption pen yang kita import dari di awal. Apabila kita mengklik tombol exit, maka akan muncul tampilan apakah Anda ingin menutup aplikasi. Lalu akan muncul Goption pen, yaitu memunculkan opsi yes atau no pilihan. If atau jika kita memilih optionnya adalah yes, maka sistem akan exit atau keluar dari frame tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk kepada tombol back yang di sini kita juga menggunakan event key press. Nah, di sini kita juga menggunakan try and catch. Jadi variabel B di sini untuk menyimpan pelanggan. Jadi apabila kita mengklik tombol back, maka akan ditampilkan akan kembali kepada frame pelanggan, yaitu set visible, maka akan menampilkan frame pelanggan. Apabila kita mengklik atau true, maka frame nota di sini akan menghilang. Nah, di setiap try juga harus diakhiri dengan catch. Nah, apabila program ini tidak bisa berjalan, maka akan menampilkan pesan error. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjalankan program yang telah kami buat, yaitu pertama langsung masuk ke frame login. Nah, di frame login ini saat di running, yang pertama kita memasukkan username dari pegawai dan passwordnya. Username pegawai di sini dari database yaitu P701 dengan password 05 kali. Login sebagai pegawai. Nah, di tabel pegawai kita bisa menambah barang atau menghapus barang. Cara dari menambah atau menghapus barang adalah kita ganti kode barangnya dari 10. Nama barang kita ubah menjadi keripik 85 gram. Lalu harga barangnya Rp8.000. Stok barangnya ada 100. Jenis barangnya adalah makanan. Setelah selesai menambahkan barang, maka harus mengklik tambah barang. Nah, di sini akan dimunculkan barang yang baru yang telah ditambahkan oleh pegawai. Nah, di sini ada tombol hapus barang. Di sini difungsikan untuk menghapus barang. Lalu apabila ini dipilih, lalu kita hapus, maka akan hilang. Ini adalah fungsi-fungsi yang terdapat dalam frame pegawai. Lalu kita kembali ke tombol login. Kita login sebagai pelanggan. Pelanggan di sini untuk memesan makanan atau minuman. Lalu kita masuk selanjutnya kepada pelanggan dengan username-nya adalah MB001 dengan password 05 kali. Login. Selanjutnya kita masuk kepada frame pelanggan. Nah, di sini pelanggan bebas memilih barang yang ingin dia beli. Contoh kita ingin membeli Milo 240 mili. Nah, di sini pelanggan bisa memilih berapa banyak barang yang ingin ia beli. Contoh kita ingin membeli sebanyak 4. Nah,
Di sini jumlah harganya adalah 40.000. Lalu kita masukkan. Kita di sini mendapatkan dua opsi, menggunakan credit card atau menggunakan cash. Di sini apabila kita memilih menggunakan credit card, maka akan mendapatkan diskon. Apabila menggunakan cash, maka tidak terdapat diskon. Metode pembayarannya kita di sini menggunakan cash. Lalu di sini kita memasukkan pembayaran. Di sini kita membayar sebanyak Rp50.000. Maka kembaliannya adalah Rp10.000. Selanjutnya kita mencetak nota atau cetak transaksi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada nota pembayaran. Nah, di sini ditampilkan transaksi yaitu TR004. Lalu di sini ada jumlah belinya adalah 4, dengan total harga 40.000. Di sini diskonnya 0 dikarenakan kita membayar dengan cash. Pembayarannya 50.000, maka kembaliannya 10.000. Sekian dari program yang kami jalankan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk moderator dipersilakan. Terima kasih Ali dan teman-teman yang telah menjelaskan program Warung Pintar. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.